Halo Sobat Nova, selamat datang di podcast JTI Nova. Pada episode pertama ini kita akan berbincang-bincang dengan para peserta BKM di JTI Nova. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari siapa dulu? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah Yusufilya dari Prodi Manajemen Informatika golongan C angkatan 2023. Salam kenal ya. Halo, perkenalkan nama saya Luis Heljon Suetiono dari Teknik Informatika golongan C. Saya dari angkatan 2023 juga. Salam kenal. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Bibayu dari Prodi Manajemen Informatika golongan C. Oke. Di sini udah ada Mas Hilya, terus Mas Luis sama Mas Abi ya. Seangkatan semua nih guys, seangkatan semua. Jadi aman lah. Aman. Oke. Mungkin aku mau tanya-tanya sedikit nih sama kalian. Mungkin cerita apa ya? Latar belakang kalian ketika program ini apa? Terus dapat info dari mana juga? Mungkin dari dosen atau dari teman? Mungkin. Dari Mas Hilya dari mana dulu? Kalau dari saya itu awalnya dapat informasi dari dosen. Jadi memang saya diberi kesempatan untuk mengikuti MBKM JTI Nova ini. Lalu setelah beberapa hari mungkin saya juga mencari teman, akhirnya saya diterima dan juga saya lumayan bahagia karena dapat mengikuti program MBKM JTI Nova ini, karena program ini dapat meningkatkan skill saya dalam perihal ngoding ataupun juga soft skill saya dalam berkegiatan dalam kelompok gitu. Bagaimana untuk Mas Luis? Mas Luis ada. Oke, untuk saya sendiri itu saya tahunya itu dari dosen juga, karena saya diberi kesempatan untuk mencoba sekali lagi. Soalnya kan di batch sebelumnya saya itu berkesempatan ikut TEVA sebagai anak magang istilahnya ya. Soalnya kan kayak saya sendiri itu tidak ada konversi SKS waktu batch sebelumnya. Dan juga sebenarnya saya pengen ikut lagi, soalnya seru bareng percikan bareng sama teman-teman. Itu aja. Iya. Mas Abi mungkin ada. Kalau saya sendiri mungkin agak beda ya dari dua sebelumnya. Iya. Kalau yang dua sebelumnya agak indie. direkrut, ini saya daftar sendiri. Soalnya saya tuh nggak tahu sebelumnya MBKM itu apa. Terus waktu itu Yusuf datang ke kos kayak ngajak kalau mau bisa sih daftar. Iya. Terus ngecek sendiri di JTI Nova, nyari-nyari MBKM itu apa. Oh lumayan lah dapat pengalaman kan. Akhirnya ya nyoba menemukan ke daftar dan ya akhirnya diterima juga. Mungkin itu. Iya. Mungkin kurang lebih sama juga ya kayak aku dia. Aku juga dapat info dari teman juga, diajak kayak ayo nih ada program MBKM di JTI Nova, kayak mungkin bagus ya, bisa nambah pengalaman juga, terus nambah soft skill bla bla bla. Mungkin dari aku tertarik sama Mas Luis nih. Kan sebelumnya pernah ikut batch 2 ya sebelumnya. Iya, batch 2. Itu kayak perbedaannya apa sih sama yang sekarang? Kalau dari perbedaan untuk diriku sendiri itu, untuk batch 2 sendiri karena itu gak official, maksudnya kayak sebenarnya itu tidak boleh kalau misalnya produktif itu ikut TEVA. Jadi soalnya itu gara-gara Kenapa tuh? Mungkin ada bisa cerita sedikit? mungkin dari produktif sendiri untuk semester 2 nya kan gak ada matkul yang bisa dikonversi dengan proyekan dari TEVA itu. Jadinya mungkin dari Kaprodi sendiri itu tidak memperbolehkan, bukan tidak memperbolehkan sih, kayak tidak menyarankan. Iya. Nah, tapi karena udah terlanjur daftar, jadi ya dijalanin aja. Ya, itu kan nyemplung udah sih. ya udah terlanjur nyemplung juga. Itu tetap ngerjakan tugas sih kalau itu. Kalau sekarang kan enak itu, ada konversi SKS, jadi kayak tugas-tugas aman Jadi lah. free tugas lah. Free tugas. Jadi aman. Iya mungkin kayak apa mungkin timnya nih lebih seru yang kemarin atau yang sekarang? Untuk timnya sendiri itu yang kemarin saya belum berkesempatan untuk mengenali semua timnya ya. Jadi kurang lebihnya itu lumayan enak lah.
Tapi untuk yang buat sekarang itu karena kayak satu angkatan semua dan juga orangnya friendly, nah itu Jadi wah itu plus ya. iya. Kayak lebih seru aja nih. Nah, gitu. lebih seru. Terus tadi aku juga sempat ngobrol juga kan sama Luis. Terus dia tadi bilang kalau dia tuh ikut pas pertengahan program. Iya. Itu mungkin apa ya, kayak struggle-nya apa sih? Struggle dalam hal itu tuh. Untuk struggle-nya itu gara-gara pertengahan kayak pertengahan season lah. Itu gak ngerti apa-apa tiba-tiba dikasih project. Kalau boleh tahu projectnya apa sih waktu itu? Waktu itu projectnya itu pengembangan website GT Innova. Dan itu kalau nggak salah ada 3 anggota kalau salah yang ikut. Iya nggak tahu. Dikit ya, mungkin lebih dikit dari yang iya ya, bertiga nih banyak ya. Berapa kalau bertiga? Bertiga nih berapa sih? Kalau Juga lupa nih guys, maaf ya. kalau JTI Innova sendiri timnya yang sekarang itu kurang lebih ada 5 kalau enggak 4, 5 ya. 5. Agak banyak lah. Lumayan banyak ya. Oh ya, aku lupa guys, mungkin ini perkenalan dari beberapa divisi ya. Ya. Mungkin dari Mas siapa tadi, Mas Abi itu ada divisi web JTI Innova. Ya, JTI Innova. Terus Mas Luis tadi divisi apa? Untuk saya sendiri tuh sekarang divisi pengembangan fitur di kantin, baik itu dari webnya ataupun dari aplikasi mobile-nya. Iya iya iya. Mungkin Mas Hilya dari divisi apa nih? Kalau saya sendiri itu sekarang diberi kesempatan untuk pada bagian chatbot di website JT Innova. Jadi bisa dibilang kayak satu divisi sama dengan Abi, cuma karena kami mengembangkan chatbotnya dari awal, jadi kami dibentuk dalam tim lain. Oh gitu ya. Kan per timnya ada berapa sih kalau chatbot ini? Untuk chatbot saat ini ada 3 anggota. Siapa itu? Terdiri dari saya sendiri, salah satunya teman saya Eka dan juga Mas Bagas. Cuma dikit ya, mungkin kan timnya dikit nih. Ya. Terus juga masih ya tadi dari semester baru masuk nih, baru masuk banget. Itu ada kesulitan nggak sih atau gimana gitu? Tentu saja ada, namanya juga belajar hal baru, pastinya ada kesulitan, tapi juga ada rasa seru-serunya untuk belajar hal baru. Contohnya kesulitannya antara chatbot ini biasanya itu bisa menggunakan bahasa program Python. Cuma sayangnya salah satunya itu koneksi server dari antara Flash yang untuk Python itu tidak bisa disambungkan dengan Laravel yang dimana dipakai untuk web JT Innova gitu. Jadi intinya satunya tuh kamu baru banget terjun terus kayak dikasih sesuatu hal yang wah baru banget nih, kayak belum pernah aku coba sebelumnya gitu kan. Lumayan sulit ternyata ya. Iya. Tapi insya Allah bisa lah ya. Untuk saat ini alhamdulillah bisa. Jadi saya dan tim saya itu untuk chatbotnya bisa dibilang bagian backendnya itu rombak awal. Rombak awal. Jadi yang awalnya menggunakan Flash sekarang menggunakan Node.js. Jadi lebih bisa diatur ke Laravel karena sama-sama menggunakan JavaScript. Waduh. Ini mohon maaf ya guys, mungkin aku agak tidak awam ya dengan perkataan Mas Vija tadi, karena jujur saja saya sudah tidak ngoding selama 3 bulan gitu. Jadi tidak bisa, wah ini apa ini berlanya ini gitu. Aman ya. 3 orang. Tadi Mas Bagas itu dari semester aktif semester 5 5 kalau nggak salah, iya. Tapi lumayan lah, ada bantuan dalam memahami ya. Jadi Aman. bisa tanya-tanya ke Mas Bagas dalam perihal koneksian, endpoints juga cara nyambungin Laravel ke Node.js-nya juga diajarin gitu. Waduh. Seru ya kayaknya. Wah, seru banget. Aku pengen ngoding guys sebenarnya guys. Tolonglah ya ini. Nggak bisa tidur. Waduh. Rindu mata Kasur. panda nih aku nih. Rindu kasur saya. Waduh. Iya. Kayak apa lagi ya? Mungkin kayak itu aja kayaknya sih. Mungkin bisa di move ke Mas Abi nih. Kan dari web JT Innova nih. Iya. Aku pengen tahu beberapa hal sih, kayak sebenarnya kamu nih nge-build apa sih dalam hal ini?
kan web ini kan ada banyak nih, iya. mungkin ada fitur-fiturnya atau kamu lagi nge-build apa nih di dalam web ini? Kalau sebenarnya kan webnya kan udah selesai kan dibuild sama timnya Mas Luis dari batch sebelumnya. Kalau yang tim JTI Innova Web yang sekarang ini kita fokusnya itu menambahkan beberapa fitur kayak mungkin tambahannya fitur galeri, sertifikat dan lain sebagainya, itu aja sih. Itu tuh timnya tuh ada 5 kan ya, itu Ya. per tim per person itu mengerjakan fitur-fitur tersebut. Ya. Jadi pembagiannya kita per task apa yang dikerjakan. Kalaupun udah itu nanti move bantu ke teman yang masih mengerjakan tasknya itu. Gitu. Seru ya lumayan ya. Ya. Aku jadi kangen ngoding nih guys, sumpah. Denger cerita di teman-teman ini kayak rindu ngoding nih aku nih. Tapi struggle juga ya, sulit juga ya ngoding. Oke lah, move ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, aku punya pertanyaan nih buat kalian. Kalau menurut kalian ini, manfaat utama dari JTI Innova apa sih? Program MBKM ini? Yang pasti MBKM sendiri kan dari Kemendikbud kan ya. Jadi ya untuk mahasiswa sendiri yang pertama pengalaman sih yang pasti. Kedua sertifikat. Ya penting sih itu. Sama mungkin Sertifikat. ini ya guys, mungkin yang kalian nggak tahu atau mungkin bisa jadi hal yang menarik juga di MBKM ini, kalau kita mengikuti program ini tuh bisa konversi 10 SKS. Pasti menarik sekali. Seperti Mas Luis tadi kayak aku nggak pengen jadi tugas nih guys, jadi aku ikut MBKM JTI Innova begitu, ya kan? Iya. Itulah hidden apa ya, kayak tersembunyi dari Mas Luis. Gitu lah sendiri. Ada hasilnya. Manfaatnya, kayak kamu apa? Manfaatnya sendiri yang pertama itu kan emang kayak bebas laporan lah. Jadi kan gak usah mikirin laporan. Ya tapi itu di JTI Innova kan kayak ada proyek-proyekan itu. Nah itu struggle-nya di situ juga. Soalnya kan kayak basic-basicnya itu belum tentu paham juga, kayak semua basic itu belum tentu paham. Jadi ya tetap belajar dari nol juga nanti gitu. Di per divisi juga ada struggle-nya ya. Iya, ada struggle-nya. Jangan dianggap enteng nih kayak, wah nih divisi ini anak nih, tidur mulu nih. Nah, tidak padahal ya gitu. Ada struggle-nya masing-masing gitu. Iya. Iya, wah weekly meeting. Wah. Ini mungkin kayak apa ya? Momok lah bagi semua divisi ini. Takut direvisi, wah. Nah, iya. Takut tiba-tiba error ya kan. Dan juga struggle-nya kita itu kan kayak project ini kan ngelanjutin dari batch sebelumnya. Nah itu kita itu kayak kesusahan dalam kayak apa ya, kayak menerjemahkan fungsi dari kode program yang sudah dikerjakan tuh kayak gimana. Jadi kayak alurnya itu masih rancu gitu. Susah juga ya. Jadi kalian tuh meneruskan Iya, dulu yang meneruskan kemarin. codingan. Mungkin ada apa ya, kayak pernah nggak sih kayak mungkin kayak dibandingkan gitu, kayak wah kayak bahas kemana tuh lebih gini gitu daripada kalian lebih malas, lebih gimana gitu, pernah nggak sih? Kalau itu Ini kan agak personal ya, nanti nggak apalah, mungkin ada curhatan nih, curcol. kalau itu gak ada sih. Gak ada sih. Gak ada. Alhamdulillah ya. Jadi welcome banget nih di Innova ini ya. Iya, guys. welcome banget. Sangat welcome kepada mahasiswa. Iya. Dan tidak menjudge ya. Kan soalnya kan meskipun kita beda divisi tapi tetap saling membantu. Iya sama-sama. Saling support aja. Walaupun kita beda tujuannya, Iya, tetap iya. saling support aja. Iya. Mungkin dari Mas Ilya ada opini tentang manfaat dari Innova ini? Kalau manfaatnya tentu saja ya bagi mahasiswa tentunya itu konversi SKS Nah, ya itu itu sangat-sangat- paling enak gitu ya. Iya, paling enak sekali itu. Jadi tidak perlu pusing tentang laporan tugas Iya. workshop ya. Apalagi tugas semester ya, itu Iya. paling bikin wah. Ya Iya, momok utama. lumayan lah 10 SKS. Selanjutnya itu ya sertifikat ya, sertifikat dan juga pengalaman itu penting untuk bagi mahasiswa seperti kita itu untuk melanjuti karir kita gitu. Iyalah, Ya, itu kita penting menemukan banget. passion ya. Ya, Kalau wah aku nggak jago ngoding nih, tapi aku jago dalam bidang ya desain atau bla bla bla, kita bisa
temukan ini di JT Innova nih guys. Ya. Jadi banyak banget lah manfaatnya. Jadi enaknya JT Innova itu ya memberikan kita peluang dalam bidang kita masing-masing. Jadi nggak perlu harus pintar coding saja, kita juga bisa desain, video dan lain-lain juga. Itu enaknya JT Innova itu menerima dengan Iya. terbuka. Iya. Mungkin ini agak di luar konteks dikit ya guys. Nah, aku mau menyinggung dikit nih soal karakter virtual programmer kita. Nah, si Nova ya. Kebetulan di sini kita bersama pembuatnya di guys. Siapa lagi kalau bukan Mas Silya. Tangan dulu dong. Mungkin aku mau tahu dikit nih soal si Nova ini, kayak mungkin apa ya, latar belakang dibaliknya, terus kayak kesulitannya sama caranya gimana sih bikin kayak gitu tuh. Aku penasaran deh. Untuk latar belakang karakternya tentu saja ini kalau menurut saya sendiri tuh si Nova itu pinter ngoding ya, terutama pada Laravel. Dan juga saya berharap juga bisa dilanjutkan untuk batch yang sekarang. Ya, amin. Lalu untuk cara pembuatan dan struggle-nya saya itu mungkin dalam menyesuaikan keinginan dari dosen dan juga teman-teman untuk dalam pembaruan Sinova itu bagaimana, dimana juga tidak menghapus image lama dari Sinova yang sebelumnya. Gitu. Jadi hanya lebih dalam menyesuaikan saja. Untuk membuatnya itu salah satunya saya diajari dari kakak tingkat yang batch sebelumnya itu menggunakan Viroid kalau nggak salah namanya, itu namanya Viroid. Iya. Jadi itu softwarenya Viroid. Jadi itu lebih ke dalam pembentukan karakter 3D yang bisa digunakan secara leluasa. Jadi tidak perlu memerlukan izin apapun. Jadi bisa digunakan secara gratis. Oh, mantap ya. Mungkin kalau dari Mas Silya sendiri nih sebagai pembuat Sinova ya, sebagai pembaru nih. Ya. Apa sih kayak harapanmu untuk Sinova ke depan? Tentu saja Sinova ini saya harap bisa lebih aktif dalam berkonten. Jadi bisa sering membuat video. Jadi bisa saja membuat seperti tutorial trik-trik dalam coding ataupun dalam desain dan berbagai bidang gitulah. Iya. Tuh. Dan juga saya berharap menantikan live streaming tentu saja. Waduh, sebagai divisi sosmed kayak Wah. Ya, harapan tapi besar ini. tidak terlalu memaksa, terlalu memaksa. Iya. Setidaknya saya berharap lebih banyak konten dari Sinova ini. Waduh, mungkin. Wah. Lihat juga ya sebagai divisi sosmed ya, aku sendiri divisi sosmed kayak dari seperti Mas Silya tadi itu kayak merasa tertantang gitu tuh untuk harus nge-build Sinova lagi nih, harus semoga Sinova tambah terkenal, tambah jadi teladan lah untuk mahasiswa di Polij, khususnya di JT Innova ini, di JTI ini ya. Iya. Maaf guys. Oke, untuk guys, kita kayaknya terlalu canggung gitu ya guys. Mungkin aku mau mau kenal kalian secara personal. Mungkin dari Mas Silya dulu. Hobi nih, yang hobi dulu. Hobinya apa? Kalau hobi itu bisa dibilang ya seperti main game, tentu saja nonton anime. Ya, waduh. Nonton anime saya. Jadinya apa nih sukanya? Anime favorit? Yes. Anime favorit saya itu series Fate. Ya. Oh, Fate Stay Night. Fate Stay Night, Aku Fate tahu Zero. aja sih. Ya. Tahu aja cuma belum nonton nih.
Oke. cukup mendalam dalam diri saya tentang ceritanya. Karena tuh tentang anu nggak sih kayak ada sejarah-sejarahnya nggak sih? Ya, sejarah pahlawan gitu. Lawan di abad berapa sih? Beragam. Jadi beragam antara pahlawan dari abad Yunani, Mesir, dan Iya. mungkin negara lain juga ada. Juga Sidan kan hobinya nonton anime gitu ya. Bagus, aku juga suka nonton anime kok. Suka nonton juga kok. Tapi mungkin agak hiatus sebentar nih Iya. karena kesibukan kuliah ya. Sibuk, Sibuk iya. banget asli. Mungkin bisa move ke Mas Luis. Kalau saya sendiri sih hobinya bersepeda sih. Iya, bersepeda? soalnya sudah dari SD itu suka sepeda. Iya, Suka sehat. sportman banget nih Mas Luis. Nah. Basket ya enggak? Kalau basket itu rada trauma sih, soalnya pas SMP pernah kena muka. Waduh. Iya. Iya. Nah, bersepeda doang nih nggak? Mungkin nggak apa musik tah atau apa gitu? Kalau musik sih lebih ke jazz. Oh, musik jazz. Iya, kayak. Aku juga lumayan suka sih musik jazz. Soalnya itu bikin relax. Iya, kayak tenang gitu kan. Ya. Ah. Jazz lawas atau jazz modern? Kebanyakan lawas sih. Iya. Kayak Mozart gitu nggak sih? Iya, dan juga kayak apa ya? Moonlight mungkin. Tahu? Aduh. Agak lawas juga ya referensinya Iya. ya. Oke. Mungkin kegiatannya Mas Luis favoritnya tuh bersepeda sama musik jazz ya, Iya. lebih. Mungkin bisa move ke Mas Abi nih. Kalau Kita favorit. saya sendiri sih hampir sama sih karena sama Mas Louis ya. Itu bersepeda. Soalnya dari SD tuh sampai SMP berangkat sekolah pun ya pakai sepeda aja. Samping sepeda ya mungkin sela-sela kesibukan ya sama kayak Silvia nonton anime. Wah, genrenya apa nih favoritnya? Ya Suka. mungkin kayak anime long run lah kayak One Piece, apa Dragon Ball gitu. Iya. Bleach gitu ya. Ya. Banyak kan nonton anime nih favoritnya ya. Ya, Oke. 50 aja. Ya, buat apa ya? Menghilangkan stres. Iya, sumpah ya. Ya bener banget. Oke, kayaknya nih kita udah ngobrol banyak banget ya guys soal MBKM, soal Sinova juga tadi kita singgung sama kegiatan favorit kalian apa itu apa. Mungkin segitu aja sih dari aku ya. Kurang lebihnya ya mohon maaf mungkin aku ada salah kata atau apa itu. Baik, makasih banyak nih buat Abi, Luis, sama Hilya udah menyempatkan waktunya buat ngobrol sama aku walaupun ya agak singkat, saya canggung Ya, dikit ya. canggung dikit. Kan sudah pertama, perdana nih gitu. Maaf banget soalnya. Oke, mungkin aku juga mau makasih buat para pendengar sekalian sudah mengikuti episode kali ini sampai akhir. Tepuk tangan dulu. Nah, semoga informasi kali ini bermanfaat dan juga informatif buat kalian. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.